Setelah selesai makan, Sisil kembali ke ruangannya sambil membawa beberapa cemilan di tangannya. Sungguh, ini terlihat bukan seperti Sisil. Sekarang ia lebih suka makan dan minum minuman yang segar. Saat Rio kembali dari makan siangnya, ia dikejutkan dengan beberapa cemilan di meja kerja Sisil. "Ada apa denganmu?" tanya Rio. "Kenapa? Aku tidak apa-apa," jawabnya polos. "Sejak kapan kau suka makanan seperti ini?" tanyanya lagi sambil duduk di depan meja Sisil. "Aku lapar, jadi aku membelinya," ucapnya santai. "Apa kau tidak makan siang?" tanya Rio lagi. "Makan? Aku tadi makan siang. Tadi aku merasa perutku masih lapar," dengus. Rio pun menatap Sisil dengan penuh tanda tanya. Ada apa dengan istrinya? Sejak kapan ia senang memakan cemilan seperti itu? "Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kerjaanmu hanya untuk menatapku?" tanya Sisil. "Tidak," jawab Rio. "Ya sudah, pergi ke ruanganmu tuan, nanti ada yang melihat kita," ucapnya. Rio pun beranjak dari kursinya dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Pikirannya masih terheran dengan Sisil. Padahal gadis itu selalu menolak jika Rio memintanya untuk makan lebih banyak karena alasan takut gemuk. Tapi hari ini, hal lain dilihat oleh Rio itu benar-benar aneh. Waktu pulang kerja pun tiba. Rio dan Sisil sudah ada di perjalanan. Tidak sengaja Sisil melihat pasar malam. Ia meminta Rio untuk masuk ke pasar itu. "Mas, kita berhenti di sini dulu ya," pinta Sisil. "Enggak, ini rame banget, Sil," tolak Rio. "Tapi aku ingin ke situ, Mas," rengek Sisil. "Kita ke mall aja ya," bujuk Rio. "Enggak mau, Mas pelit, aku benci sama Mas," ucapnya. Rio benar-benar heran dengan tingkah istrinya itu, sehingga membuatnya harus mengalah dan menuruti keinginan Sisil. "Hup, ya udah iya, kita ke sana," jawab Rio. Sisil pun langsung menoleh ke arah Rio dengan mata yang berbinar. Rio pun memarkirkan mobilnya di area parkir pasar malam tersebut. Sisil keluar dengan semangat, ia melihat beberapa stand makanan. Melihat itu benar-benar membuat Sisil ngiler. "Mas, aku mau itu, sama itu," ucap Sisil sambil menunjuk beberapa stand makanan. "Enggak," tolak Rio saat melihat stand makanan itu. "Kenapa? Aku ingin itu," ucap Sisil. "Itu pedas, nanti perut kamu sakit," jelas Rio. "Pokoknya aku mau itu," paksa Sisil sambil memajukan bibirnya. Ya sudahlah, terserah," jawab Rio pasrah. Setelah mendapat izin dari Rio, Sisil pun memesan beberapa makanan yang ia tunjukkan, yaitu bakso mercun, otak-otak, mercun, dan gulali. Sementara Rio hanya mengikuti langkah kaki Sisil. Rio berpikir padahal Sisil tahu makanan yang ia inginkan hari ini tidak sehat, tapi kenapa Sisil begitu ingin memakannya? Setelah membeli makanan, itu Rio dan Sisil pun segera pulang. Dan sesampainya di rumah, Sisil tidak sabar untuk menyantapnya. "Sayang, pelan-pelan," ucap Rio yang ikut duduk di meja makan. "Wow, ini enak, Mas, enak sekali," jelas Sisil. Sementara Rio hanya menatapnya dan menggelengkan kepala. Rio berpikir lebih baik ia makan daripada harus melihat Sisil menyantap makanan yang dibelinya tadi. Berbeda dengan Sisil yang memakan jajanan, Rio lebih memilih makanan rumah. Episode 65. Setelah selesai makan malam, Sisil dan Rio pun kembali ke kamar untuk beristirahat. Sisil membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, begitupun dengan Rio. Mereka tidur saling berpelukan. Namun saat tengah malam, Sisil terbangun karena merasa perutnya mual. Ia bergerak dengan pelan agar tidak mengganggu Rio yang sedang tertidur. "Hoek, hoek," suara Sisil di dalam kamar mandi. "Ah, ada apa denganmu perut? Apa kau tidak tahu tubuhku merasa sangat lelah? Bahkan sekarang kau mengganggu tidur malamku," gumam Sisil sambil mengelus perutnya. Setelah selesai dengan urusan mualnya, Sisil pun kembali untuk tidur. Pagi hari pun tiba. Saat ini Sisil sudah selesai mandi dan bersiap-siap. Karena sering merasa mual, Sisil jadi bangun lebih pagi. "Ada apa? Tumben kau sudah rapi," tanya Rio terheran. "Tidak, aku tidak apa-apa," jawab Sisil. Mereka pun berjalan menuju ruang makan. Seperti biasa, Sisil selalu mengambilkan makanan untuk Rio. Sisil dan Rio pun menikmati sarapannya. Setelahnya mereka pergi ke kantor.
Setelah tiba di kantor, Sisil mengikuti Rio ke ruang kerjanya. Di tempat lain, Mila dan Nita heran melihat perubahan tubuh Sisil yang terlihat lebih berisi. "Mel, Sisil gemuk gak sih?" tanya Nita terheran. "Ih, itu bukan gemuk tapi kok badannya agak berisi gitu ya?" jawab Mela. "Dia sering mual kan Mel, masa muntah bikin berat badan bertambah?" ucap Nita. "Jangan-jangan Sisil hamil Cuma dia nggak tahu aja, tahu sendiri kan dia kalau disuruh ke dokter nggak mau mulu," balas Mela. Mela dan Nita pun memutuskan untuk memberi saran kepada Sisil ke dokter. Jam makan siang pun tiba. Seperti biasa, Sisil ke kantin lebih dulu. Sudah hampir 1 bulan lebih Sisil selalu ke kantin lebih dulu dari suami dan teman-temannya. Mela dan Nita pun menghampiri Sisil yang sedang makan di kantin. "Sil, kamu kenapa sih udah sebulan lebih kayaknya ke kantin lebih dulu mulu?" tanya Mela. "Iya, Pak Rio tahu nggak lo udah izin emang ke dia," tambah Nita. "Udah, tadi gue udah WhatsApp dia kok guys, gue udah lapar banget soalnya," jawab Sisil. "Sil, lo nggak ngerasa aneh apa ya? Lo tuh harusnya ke dokter buat periksa," jelas Mela. "Apaan sih, orang gue nggak apa-apa juga ngapain ke dokter," ucap Sisil. "Ya, karena faktor kehamilan itu berbeda, ya itu pun yang dirasakan Sisil, ia tidak merasa kalau dirinya tengah hamil." "Badan lo kok agak berisi ya Sil?" tanya Nita. "Iya, terus lo juga sering mual kan?" tambah Mel. "Jangan-jangan lo hamil Sil, udah lo tes pack belum?" ucap Nita. "Hamil? Masa sih guys, gue gak ngerasa ada yang aneh kok, kalau mual mungkin karena masuk angin aja," jelas Sisil. "Mendingan lo tes pack Sil, nanti kalau udah tes pack baru lo ke dokter," ujar Mela. Sisil pun mengiyakan saran kedua temannya. Ia berniat nanti setelah pulang dari kantor akan melakukan permintaan kedua sahabatnya itu. Sisil, Mela dan Nita masih berada di kantin. Sisil meminum jus jeruk karena itu membuatnya merasa segar. Tanpa disangka, Doni datang menghampiri Sisil. "Hai Sil, asik banget sih," sapa Doni, namun Sisil hanya membalasnya dengan senyuman. "Oh iya Sil, badan kamu kayaknya agak berisi ya, beda gitu kelihatannya," celutuk Doni. Sementara, Mela dan Nita saling melempar pandangan. Ya, bukan hanya mereka berdua yang menyadari perubahan Sisil, namun ada orang lain juga yang menyadarinya. Episode 66. Mendengar ucapan Doni, Sisil pun menatap kedua sahabatnya. "Hah, masa sih? Perasaan biasa aja deh," jawab Sisil. Sisil pun memutuskan untuk menyudahi makannya karena merasa tidak nyaman karena kehadiran Doni. Begitupun dengan kedua sahabatnya yang mengikuti Sisil. Setelah meninggalkan kantin, Sisil bertemu Ella. Di depan meja resepsionis, seperti biasa, gadis itu selalu mengganggu Sisil. "Hei, ada gadis jelata," ucap Ella sambil tersenyum sinis. Sisil yang mendengar itu menghentikan langkahnya. Begitupun dengan Mela dan Nita. Saat akan ke ruang kerjanya, tidak jadi karena melihat Ella mengganggu Sisil. Mela dan Nita pun segera menghampiri Sisil. Ada 2 jelata lainnya datang," ucap Ella. "Hei, jaga ya ucapan lo. Bukan kita yang jelata, tapi lo yang jelata ngejar-ngejar cowok yang gak mau sama lo," jelas Nita. Ucapan Nita sungguh membuat Ella merasa ditampar, hatinya marah dan sakit. "Maksud lo apa? Bukannya teman lo yang murahan ngejar-ngejar Pak Rio?" teriak Ella tidak terima. "Hei, asal lo tahu ya, gue gak ngejar-ngejar Pak Rio. Lo itu, dia pun tahu wanita mana yang pantas untuk dekat sama dia," jelas Sisil yang sedari tadi menahan amarahnya. Meja resepsionis benar-benar dihebohkan karena pertengkaran mereka. Semua memperhatikannya. "Apa lo bilang Ella yang gak pantas buat Pak Rio?" balas Ella. Buktinya dia lebih suka sama gue, lebih senang dekat-dekat sama gue dibandingin dia harus dekat sama cewek kayak lo," ucap Sisil penuh penekanan. Ella merasa tidak terima, ia benar-benar merasa diserang oleh ketiga sahabat itu. "Ella, gue peringatin sama lo, jangan berbuat hal-hal yang akan bikin diri lo malu. Dengan kayak gini lo udah kelihatan murahan karena dengan penuh percaya diri mengejar laki-laki yang gak mau ngelirik lo sama sekali," jelas Mela dengan senyum meledek. Sungguh demi apapun, mereka benar-benar membuat emosi Ella meledak. Ia mengangkat tangannya mau menampar Mela, namun Sisil dengan cepat menahan tangan Ella dan membuat Ella kesal hingga mendorong Sisil dengan kasar. Sisil pun terjatuh ke lantai. "Au!" teriak Sisil sambil memegangi perutnya. Mela yang melihat Sisil tentu saja kaget. Ia dan Nita segera berlari ke arah Sisil. "Sisil!" teriak Nita menghampiri Sisil.
"Sil, kenapa Sil?" ucap Mela panik melihat Sisil memegangi perutnya. "Mel, perut gue sakit," ucap Sisil sambil menangis. Dengan sadar, Nita melihat darah di kaki Sisil. "Sisil, lo berdarah Sil." Jelas Nita panik, begitupun dengan Mela. "Sakit," hiks tangis Sisil. Dan tanpa ada yang menyadari bahwa Rio ada di sana, ia melihat Sisil yang terjatuh. Rio melihat darah di kaki Sisil. "Sisil!" teriak Rio sambil berlari ke arah Sisil. Sontak membuat semua orang terkejut. "Sisil, kamu tahan. Kita ke rumah sakit sekarang," ucap Rio. "Sakit mas, sakit," hiks jawab Sisil. Rio pun mengangkat tubuh Sisil dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai, Sisil langsung dibawa ke ruang UGD. Rio panik, ia takut benar-benar ini pertama kalinya ia merasa panik. Di sisi lain, Mela dan Nita menatap Ella dengan tatapan membunuh. "Puas lo puas, lo baru aja bikin teman gue celaka," teriak Mela. Sementara, Ella hanya terdiam. Dia takut jika Rio tahu bahwa dirinya yang mendorong Sisil. Mela dan Nita pun menyusul Sisil ke rumah sakit karena Rio meminta penjelasan dan sekalian membawakan tas Sisil.